Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bedu. Lagi ngapain Bu? Biasa Mas Bedu, kan lagi puasa nih. Udah masak, udah beres-beres semua. Mendingan kita lihat ini media sosial dan berita terbaru biasa. Oh, jadi sambil nunggu waktu, isi waktu. Iya gitu. Main media sosial? Iya. Puasa-puasa main media sosial? Iya. Hmm. Tapi Mas Bedu ngomong-ngomong gini. Mas Bedu kan deket sama Mama Dede nih, deket ya. Tolong tanyain ke Mama, boleh nggak kita lagi puasa lihat medsos gini gitu. Batal nggak puasa kita gitu. Ya udah, nanti Bedu tanya sama Mama Dede ya. Ya tanya Mas Bedu. Kalau ya. kita lagi puasa ini bermain media sosial, ini gimana hukumnya? Iya, Batalkan puasa apa enggak? Iya. Ya udah, Ibu tunggu sini aja ya. Iya. Saya mau sampai ke Mama Dede ya. Iya tolong Dulu ya aja. Mas Bedu. Ya, makasih. Sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bedu. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Di sini aja rumah mama Dede, di sini aja berbagi cerita, di sini aja rumah mama Dede, di sini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV WN dimanapun Anda berada. Seperti biasa tentunya hari ini kita akan ngaji bersama Mama Dede di Ramadan Rumah Mama Dede. Ya, Masya Allah Mas Bedu. Nggak disapa pemirsa? Lihat ada ibu-ibu berkerudung ungu, berbaju Masya hitam. Ungu adalah warna. Ah, Terong tahu. terong. Yang dicobain Nah, enak. Coba ini ibu-ibu berkerudung terong dari mana Ibu? Anissa dari Bogor. Bogor adalah kota Tales. Hujan. Kok kota Tales? Warnanya Tales mah. karena Iya, betis lu benar-benar. kayak taras. Taras Bogor. Gede banget itu Pak. Sama aku. Enak Tales. Dikukus, diklapain ya. Iya, sekarang di Bogor juga bolu semua dari Tales. Iya. Semua bahan makanan diolah dari Tales. Tales. Bahkan banyak orang yang nggak mau bekerja karena dia Tales. Itu males. Oke. Oke. Mas Bedu. Ya, Mak. Gak ketemu orang yang galau. Nah, tadi nggak galau. Justru dia tuh ingin menanyakan sesuatu kepada Mama langsung. Naon cenah. Cuman dia ketemunya di depan sama Bedu. Iya. Lagi main gadget, lagi aktif, lagi update status. Masya Allah. Nah, terus tiba-tiba ketemu, Mas Bedu. Pas banget nih ketemu nih. Nanti tolong sampaikan ke Mama dong, tolong tanyakan ke Mama nih. Kalau lagi puasa, boleh nggak kita main medsos? Gitu. Oke. Dia tanyanya itu, mah. Ya, Ya, tolong kita disampaikan. jawab. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maun. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bolehkah kita main medsos di bulan Ramadan? Bagaimana dalam agama kita? Lagi berpuasa kita ini bermedsos. Boleh enggak? Silahkan. Asal tahu diri. Karena yang namanya puasa itu saum
arti bahasa menahan diri. Tidak bicara, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu saum menurut arti bahasa. Jadi kalau kita lagi berpuasa, menahan diri dari apapun perbuatan yang dilarang dari kita. Itu saum yang sesungguhnya. Yang namanya zaman sekarang, Masya Allah, zaman milenial, zaman medsos, kayaknya di ujung mana ada berita langsung sampai detik ini tempat kita. Tempat digital nih, Mas. Saking canggih-canggihnya yang namanya iptek zaman sekarang. Namun apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, otak di sini, nafsu di sini. Makanya kalau merasa manusia pakai otak. Pikirkan dengan akal sehat. Wajarkah kita sedang berpuasa, menahan diri dari yang halal, tidak makan padahal makanan punya kita karena kita beriman, suruh puasa. Tidak minum, minuman punya kita. Tidak campur suami istri, pasangan ada, keinginan ada. Menahan yang halal aja kita bisa. Tapi kenapa menahan yang haram kadang-kadang orang melakukannya? Ya Allah. Kenapa saya katakan ini? Tidak sedikit. Di medsos orang mencaci maki orang. Betul nggak? Betul, Ma. Menghina orang. Ya Allah. Mengkritik orang tanpa dasar. Menghujat orang. Menjelek-jelekan orang. Membidah-bidahkan orang. Bahkan maaf banyak yang mengkapir-kapirkan orang di medsos. Padahal ketemu juga nggak pernah. Teman juga bukan. Saudara bukan. Tetangga bukan. Apalagi dia ngomong yang sembarangan. Apakah layak? Tidak. Dengan yang kita kenal, dengan kita saudara, dengan kita keluarga, dengan teman aja. Tidak boleh menyakiti mereka. Apalagi yang tidak kenal dengan mereka. Saat ini dengan mudahnya jari ini ngetik. Macam-macam. Makanya banyak yang berantem gara-gara medsos. Maaf, ada yang bercerai gara-gara medsos. Ada. Iya. Ada yang bermusuhan gara-gara medsos. Ada. Ada yang berbuat Cina gara-gara medsos. Ada. Tidak sedikit yang nipu dan tertipu gara-gara Medsos. Iya apa iya? Iya. Oleh karena itu ayat ini tetap berlaku baik dengan mulut maupun dengan jari jemari. Pakai nih otak yang di atas. Pakai akal pikiran yang sehat yang di atas. Jangan pakai nafsu melulu. Yang namanya puasa asyamu junnah. Puasa itu tameng, dinding, perisai, penghalang, tembok. Yang bisa menghalangi kita dari godaan setan yang terkutuk. Menghalangi kita dari perbuatan dosa. Menghalangi kita daripada perbuatan maksiat. Itu gunanya daripada puasa. Junnah. Dinding, perisai, tameng. Sebelum dirusak oleh kalimat-kalimat jelek. Kalimat kotor. Teriak-teriak. Kemudian memfitnah orang. Itu artinya tamengnya rusak kalau itu sudah melakukan. Tidak sesuai dengan puasa yang kita lakukan. Kalau di medsos kita memaki orang. Tidak sesuai dengan puasa kalau di medsos kita mencaci orang, menghujat orang, menghina orang, ngejelek-jelekin orang, ngorek-ngorek kesalahan orang. Maaf. Dari jemari Anda di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan apapun yang kena lakukan. Kalau sekarang kan lagi musim APD, alat pelindung diri. Nah, puasa ini APD buat kelakuan kita. Oh. Karena junnah, perisai, Perisai. tameng. Kan kalau kita berperang, pakai tameng, terhalang nggak tuh panah? Terhalang. Terhalang. Ini puasa. Jadi puasa itu APD buat diri kita. Lindungi Biar kita. kita benar. Makanya manfaatkan APD yang Allah berikan kepada kita. Agar kita tetap bersih. Tidak sampai kita habis Ramadan. Tetap saja dibilang punya APD, tapi APD-nya robek dengan kalimat kotor, dengan ketikan yang jelek, dengan menghina kepada orang, mengkritik orang, ikut campur urusan orang, padahal kita bukan siapa-siapa mereka. Makanya yuk manfaatkan APD puasa kita dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah selamat kita.
Amin. Silakan saja bermain media sosial, melihat medsos, tapi tahu diri ada batasannya. Kita Bijaksana dalam- wajib bijaksana. Iya. Harus tahu mana yang bisa kita sampaikan, mana yang tidak. Berdakwah silahkan. Betul. Boleh. Jadi gunakan medsos ini sebagai Sebaik tempat mungkin. untuk kita mencari ilmu juga, Untuk belajar, berdakwah, untuk mengajak kebaikan. mengajak Boleh. kebaikan. Itu dipersilakan saja, ya. Asal hati-hati jangan sampai tergoda. Makanya itulah puasa dan menjadi perisai diri kita, ya, Ma, ya. Sebagai alat pelindung diri untuk tidak tergoda oleh godaan setan yang terkutuk. Baik jemaah, setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Baik jemaah, kita kembali lagi bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, Ya, silakan. lanjutkan Mas, silakan Mas. Hati-hati. Hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, nanti di yaumil akhir ada orang muflis. Muflis itu bangkrut. Bangkrut. Rasul nanya sama para sahabat, tahukah kalian siapa yang muflis, yang bangkrut? Oh, please. Sahabat mengatakan, yang muflis yang hartanya habis. Masya Allah. Yang usahanya bangkrut, yang dagangannya ludes, itulah yang muflis. Rasul bilang bukan. Orang yang bangkrut, orang yang muflis, yang ketika dia mati, bawa pahala banyak luar biasa. Pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala zikir, pahala baca Al-Quran, pahala berbagi, pahala menasehatin orang, banyak pahalanya. Tapi waktu di alam dunia dia menyakiti orang, Ya Allah. ngomongin orang, dia ngarumpi, mengkritik orang yang tidak berdasar, menyalah-nyalahkan orang tanpa bukti, kemudian menghujat orang, mencemooh orang, orangnya sakit hati, na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mereka lah orang yang rugi. Saya ambil contoh. Seseorang ditakdirkan meninggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang sama malaikat-malaikat, hitung amal ibadahnya. Dihitung sama malaikat, ya Allah pahalanya banyak banget. Ternyata ya Allah kata malaikat 98 misalnya. Amin. Kata Allah, hei malaikat hitung habluminanasnya. Bagaimana bergaul dengan manusia. Kata malaikat, ya Allah ternyata banyak orang sakit hati. Ya Allah. Sakit hati 15. 15, amin. Sakit hati 26. 35. Sakit hati 7, sakit hati 39, sakit hati 12, Berkurang. sakit hati 9. Kata Allah, bayarkan dengan pahala ibadahnya. Masya Allah. Bayar 15, bayar 36, bayar 9, bayar 29, bayar 7. Kata malaikat, ya Allah, pahala dia yang banyak tadi udah habis. Habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Ya Allah. Bagaimana Kata Allah, ambil dosa-dosa mereka, tempelkan kepada orang yang suka menyakiti orang. Itulah kenapa di masyarakat kita suka banyak begini. Bu, diomongin si Anu, yarin dosa gue diambil dia. Ini hadisnya. Benar ya Mas. Jadi kalau ada orang ngomongin orang, artinya dia ngambil dosa orang yang diomongin, ditukar dengan kebaikan dia. Itulah orang yang bangkrut. Bangkrut. Masya Allah. Pertanyaannya, maukah Anda mengambil dosa orang lain ditempelkan ke tubuh kita, Enggak. sementara pahala kita diberikan kepada orang yang diomongin? Saya nanya sama ibu-ibu dari Anissa, mau apa mau? Enggak Enggak. mau. Tidak mau, kita pun tidak mau. Makanya jangan sembarangan ngomong. Anda lihat di dalam surat Al-Isra 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngomong sembarangan yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, hati semua dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini mah kadang-kadang sembarangan, bener gue lihat, bener gue denger, Sotoy. gue nyaksiin sendiri, Ya padahal Allah. mah kagak. Apalagi kalau orang tadi ngomong bener gue lihat, bener gue dengar, bener gue nyaksikan, bawa-bawa nama Allah. Astagfirullah. Itu hukumannya lebih berat, ibu-ibu. Anda lihat dalam Al-Maidah ayat 89. Allah berfirman, kalau ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, tidak terbukti bagaimana hukumannya, bagaimana kifaratnya, bagaimana dendanya. Yang pertama, dia wajib memerdekakan budak belian. Tidak sanggup. Yang kedua, memberi pakaian miskin 10 orang. Artinya 10 setel.
10 setel. Tidak sanggup memberi makan fakir miskin 10 orang. Tidak sanggup satu kata demi Allah dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Masya Anda bayangkan. Allah. 3 hari berturut-turut mah. 3 hari Satu ya, kata demi Allah gue lihat tidak terbukti 3 hari. Demi Allah gue dengar 3 hari. 3 hari. Bayangkan sementara maaf dalam tanda kutip saat ini baik dengan mulut mereka maupun dengan jari temari. Jari-jari. Masya Allah banyak yang kadang-kadang bawa nama Allah. Allah di bawah. Biar orang percaya. Astagfirullah. Ini yang salah. Inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Hadis Nabi mengatakan, yang namanya ibadah kita, ibarat kayu bakar kering. Haji ibadah kayu bakar kering. Puasa ibadah ibadah kita kayu bakar Kayu kering. bakar kering. Salat kumpulin tuh kayu bakar kering. Senyum dengan orang ibadah kayu bakar kering. Ditumpuk tiap hari, sekian bulan, sekian tahun, numpuk kayu bakar kering. Ngarumpi, ngomongin orang, mengkritik orang tanpa bukti, menghujat orang, menyakiti orang, menghina orang, orangnya sampai terluka dan seterusnya yang menyakiti orang lain. Rasulullah mengatakan ibarat api neraka yang meluap-luap. Pertanyaannya, masihkah tersisa kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap? Habis Nggak ada, ya, Bu. habis, hangus. Makanya jaga nih mulut. Dulu mulut tuh harimaumu. Sekarang jaga jadi jemari. Karena yang namanya mulut diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong benar, yang baik, kalau nggak bisa diem. Pilihannya cuma 2, ngomong yang baik dan benar, kalau nggak bisa lu diem. Di kita mah banyak ngecebrek ngomong teureun-eureun. Nggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti-berhenti. Yang nggak layak diomongin sehingga dower banget. Semua yang nggak layak diomongin kadang-kadang kita sampai pegel. Semua dikomentarin, Bahkan punten. Medsos zaman sekarang banyak yang menghancurkan orang lain. Iya mah. Banyak Betul, Mah. yang menipu orang lain. Ya Konten-konten yang mereka masukkan kadang-kadang kebohongan. Penipuan. Ngarang. Mamah Dedeh meninggal dunia udah berapa puluh kali. Mama dikabari tega meninggal banget, dunia. jahat banget. Masih gede begini. Masih. Alhamdulillah masih diberikan kehidupan. Dari mana-mana orang pada telepon. Iya. Ini kabar-kabar yang tidak baik. Seseorang berantem suami istri. Suaminya kagak ngape-ngape. Kadang-kadang ada orang nanya, istri Anda komentar begini tentang Anda. Bagaimana pendapat Anda? Padahal istri nggak komentar ya, Mas? Iya. Iya. Datang lagi, suami Anda komentar begini tentang Anda. Bagaimana pendapat Anda? Padahal belum punya Orang suami, ya. yang bersangkutan, berapa orang cerita sama mamah bedu. Ya Allah. Tidak ada niat bercerai gara-gara orang tukang adu domba tadi. Masya Allah di medsos disampaikan si Anu komentar begini buat istrinya. Si Anu komentar begini buat istrinya. Makanya netizen maha benar ikut komentar kayak orang pada benar. Astagfirullah. Akhirnya mereka ribut berantem Ribut. suami istri. Iya. Gara-gara ada orang-orang yang jahat di medsos. Survei membuktikan. Kan yang namanya gambar bisa diedit. Betul, Bang. Suami Anda berduaan dengan perempuan Anu. Kesel tuh bininya. Kesel, Bang. Padahal fotonya diedit. Foto diedit. Bisa saja Zaman kesal. sekarang mah Masya natural banget, kelihatan real banget, Bang. benar. Makanya hati-hati mempergunakan medsos. Puasa yang kita lakukan itu asyamu junah APD, alat pelindung diri. Biar kita bisa menjaga mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Semoga kita benar-benar berpuasa, seluruh tubuh kita berpuasa. Karena begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya. Ini puasa yang paling jelek. Puasa umum. Tandanya cuma 3. Tidak makan, tidak minum, Tidak minum. tidak campur di siang hari. Ngarumpi heueuh. Ya. Di medsos ngomong gak karuan. Ngomong juga. Ngabohong, Ya Allah. nambahin, Fitnah. ngarang. Padahal yang namanya ngarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Di mengarang. medsos pakai ngarang. Ini salah. Ya, Ngibulin orang yang percaya mah disangka heueuh. Jadi diomongin. Baik. Panjang lebar mereka Panjang ramu. lebar. Hati-hati. Hati-hati. namanya. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita ketik dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin Sariyah. pinter bedu. Artinya Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasan. hebat. Barang siapa melakukan kejahatan sekecil apapun, itu pasti akan mendapatkan balasan. Masya Allah, Walaupun sebesar anak biji mama jarak. udah pinter. Walaupun kecil, apalagi Besar. gede. Besar.
Ini apapun sebesar Zara. Ya, Zahra beda. Zahra. Zahro sama Zahra Zahra, beda ya, Zahra. Mbak ya? Beda. Baiklah, kalau gitu Mama, nanti kita lanjutin lagi ya, Mbak ya. Ibu-ibu yang warna ungu jilbabnya nih pada udah nggak sabar ya mau nanya sama Mama mengenai tema kita hari ini. Tenang ya Bu ya, kita persilakan dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah, jangan kemana-mana, di sini aja Ramadan di rumah Mama Dede. Kita bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, Lanjut. silakan. Yang ingin bertanya kepada Mamah Dede, silakan berdiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindawati dari Majelis Taklim Anisa Kota Bogor. Mang Anidawati. Galau mah, Ada apa Nida? iya gini mah, Apa Bu? zaman sekarang itu curhatnya lebih ke medsos. Oh. Karena memang kita akui kita sebagai manusia biasa ya Maya, orang lebih cepat curhatnya ke medsos, misalkan SW, status WA. Nah, pengalaman saya pernah ada yang inilah mah, tapi ada yang memberitahu. Ini loh teh gini-gini lihat statusnya gitu. Oh gaya travel terus gini-gini mah. Itu Jalan-jalan. gitu, traveling terus gitu mah. Lupa sama saudaranya misalkan ya mah ya gitu. Nah, itu ada yang ngasih tahu. Coba teh lihat, itu sepertinya ke kita loh gitu kan. Nah, tapi mungkin wajar, mungkin saya sempat sedih, sempat nangis juga mah. Tapi alhamdulillah saya tidak terbawa untuk membuat status lagi. Sikap saya itu harus seperti apa gitu mah. Kita sebagai manusia biasa tidak perlu naruh di status jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke kampung Cakep. Bali. Tidak perlu. Oh bukan Iya pantun kan? mah. Bukan pantun dong. Jalan-jalan ke Bali. Aduh. jalan-jalan. Lagi Jalan-jalan ke Bali nasehatin. jauh ke kampung Bali, Tanah Abang, kampung gue. Jadi nggak perlu Ditulis cerita status. sama orang dia Betul. traveling kemana-mana, kan artinya dia dimasukkan kan di status dia. Bukan, Ma, Jalan-jalan kemana? Iya apa iya Nida? Bukan traveling mas, sebenarnya saya punya job, punya kerjaan yang memang harus keluar kota gitu. Oh. Tapi Jadi itu diposting. hanya jalan-jalan. Oke. Jadi Cuman saya diposting Bismillahirrahmanirrahim, mungkin misalkan saya ada di Jogja gitu Oke. mah. Jadi seperti Berada aja itu. di luar kota, di posting. Posting. Kemudian ada juga yang di grup di kontak WA-nya bikin status traveling terus, kamu ngurusin yang lain. Nah, tersinggung Itu, lah, ada yang ngabisin tersindir. kabar. Kayaknya kamu diomongin deh teh, tuh lihat tuh buktinya. Begitu mah. Saran mamah Nida siapapun. Kita pergi kemana-mana nggak usah pasang status. Nggak usah. Ngapain pasang status? Nggak usah. Yang penting urusan saya dikerjain. Tapi seandainya Anda memang usaha Anda punya travel misalnya Jadi tour leader mengajak atau- orang, yuk jalan-jalan pakai bus saya, Iya. pakai travel saya, Pakai travel. saya guide-nya. Itu silahkan namanya iklan. Itu usaha, ngajak benar, orang benar, itu betul. usaha. Cuman yang bikin keluarganya tidak kesel, jalan-jalan terus, saudara lu miskin tuh, Oh. ada yang nggak makan, Oh. ada yang nggak sekolah. Nah. Bener mereka, kalau memang tidak jalan-jalan. Makanya jelaskan di bawahnya ya, saya lagi nyari baju batik, saya lagi nyari konsumen. Menemui nasabah saya misalnya. Pekerjaan jatuhnya ya, Mak? Jadi orang tahu itu kerjaan dalam rangka nyari duit. Bukan Jadi jalan-jalan. keluarga kita nggak iri, Iya. punten. Karena walaupun keluarga banyak yang tidak suka sama kita. Ada keluarga yang nganggap si Anu mah kaya pengusaha. Keliling kemana-mana nggak kayak kita orang susah. Dia mah jalan-jalan mulu nggak ingat sama saudaranya, nggak ingat sama adiknya, nggak ingat sama iparnya. Itu pasti terjadi karena ekonomi kita tidak sama. Orang yang iri pasti ada. Makanya saran saya, kalau itu kerjaan Anda di bawahnya ditulis.
Ya. Captionnya. lagi nyari job, Iya, misalnya, Doain nih. biar jelas. Semoga gitu berhasil. kan. Kalau ada orang yang begitu jangan dipikirin. Yang penting saya udah nolongin ipar, nolongin saudara, nolongin keluarga, karena saya bekerja sampai ke Jogja. Begitu. Memang kadang-kadang Gampang kan? yang jadi masalah itu adalah kadang-kadang kita suka ngecek juga status orang lain mah. Nah. Begitu status itu bersentuhan dengan apa yang kita lakukan, merasa tersinggung. Merasa, padahal bukan buat kita, siapa tahu. Jangan-jangan Nah itu yang salah. Itu yang sering terjadi tuh mah. Itu yang salah. Ngapain merasa tersinggung? Cuek aja. Yang penting saya di jalan yang benar, yang Allah ridho, nggak ada urusan sama dia. Itu yang salah. Artinya Anda baper. Nah, jangan terhasut juga oleh omongan orang lain ya Bu ya. Oke, ini deh ada. Ya. Jangan baper. Baper adalah cengeng, nggak bakal maju, tersinggung. Akhirnya kita salah orang lain. Kita jadi suujon. John. Suuzon. Suujon. Tiba-tiba kita Harus husnujon. tiba-tiba kita konfrontir. Kamu nulis status buat saya. Enggak nulis status buat ini. Nah, jadi malu deh kita tuh Maya. Iya. Hati-hati. Naon? Iya. Ribet Ya. ini. Baik. Makanya harus husnujon. John. Berbaik sangka saja, Ibu, ya. Ya, Suujon. baik Mama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Makanya jangan kebanyakan baca status orang. Iya. Makan hati. Hati. Mendingan baca Quran, kata Mama ya. Ember. Iya. Kalau tadi Ibu bilang banyak yang pada curhat di SW, Ibu nggak usah ikut-ikutan curhat SW di apa tuh, SW. SW? Status WA tadi Oh, kata status WA. ibunya. Makanya ibu mau SW ke, mau Iya. SMS ke. Ngapain ngebacain orang buang waktu? Mending ngapalin ayat. Mending dengerin tuh di YouTube ceramah-ceramah Ustadz yang keren-keren. Iya. Lebih berguna. Ayo SW, nyindir gue kali. Jangan. Siapa lu songong amat disindir-sindir. Kita Ada sepakatin kerjaan. Bu, kita curhatnya ke SWT aja, ke Allah Subhanahu wa taala aja ya. Masya Allah. Ibu-ibu nanti nanya lagi boleh ya sama Mama, tapi Mama, Mas Bedu dan juga jamaah kita persilakan dulu nih iklan-iklan yang melewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah tetap di sini aja, di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Bapak Ibu jamaah TV One, balik lagi nih tentunya Ramadan di rumah Mama Mama Dede. Dede. Ayo silakan yang mau bertanya. Lagi. Silahkan berdiri. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mama, saya Tina dari Majelis Taklim Anissa Kota Bogor. Oke. Kalau nih Ma, Ada apa Tina? ini Ma, kan sekarang tuh di WA Group tuh suka banyak chat-chat yang harus yang di-share-share tuh Ma, yang tar ujaran atau kayak semacam berita entah betul atau tidak itu Ma. Takut Nah, hoax ya? ya betul, yang tidak jelas. Nah, Di broadcast ya di ya selalu begitu dan suka mengajak ke hal yang kurang baik gitu ya. Tapi suka banyak juga orang tua murid yang kadang-kadang suka men-share ke grup kita yang apa. Nah, baiknya kita harus bagaimana tuh, Mah? Itu aja sih, Mah. Bu Tina silahkan lihat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Hei orang yang beriman, kalau datang seorang fasik membawa berita buat kalian, jangan langsung di-share. Tabayun dulu, cek and dicek bener apa salah. Jadi Allah ciptakan mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Ini gambaran bagaimana kalau kita berkomentar mendapat kabar, kedengaran yang kanan, komentar pasti salah. Dengar dulu yang kiri, baru komentar ini benar. Kelihatan yang kanan, mulut komentar pasti salah Bu Tina. Tapi lihat yang sebelah kiri, kalau sudah adil kanan kiri dilihat, baru komentar ini yang benar. Jadi kalau Anda langsung terima kabar, share, salah. Bisa-bisa kalau itu perbuatan buruk, perbuatan jahat, ngatain orang, ngomongin orang, kita terbawa dosanya. Akhirnya kita dapat dosa jariah. Ya. Ada kebaikan, boleh jadi kebaikan. Tapi jangan langsung sampai orang. Ibda binafsik, bisa nggak kita melaksanakannya? Iya. Kita kadang-kadang pengen yang paling duluan nge-share ke orang. Tiap dapat, dicek juga belum di WhatsApp. Tek. Kirim. Nggak tahu, padahal ujungnya bercanda emang. Akhirnya apa yang terjadi dalam ayat tadi? Jangan sampai kamu menyesal menghancurkan orang tadi. Kalau ternyata kabar yang kita terima itu salah. Orang dipitnah orang. Apa nggak hancur karir orang? Iya, Ma.
Apa nggak dibunuh orang? Ya Allah. Apa nggak dipenjara gara-gara kita rame-rame? Saksi sekian orang, kita mencelakakan orang. Kita pun tidak ingin dicelakakan kita. Makanya Allah menyatakan cek and recheck, tabayun dulu, silahkan. Begitu Ibu Tina. Jadi intinya kita diamin aja ya, nggak usah ikutan share ya. Betul, nggak usah ngapain, nggak ada kerjaan. Bukan kerjaan kita, masih banyak kerjaan yang lain kok. Ya. Baik. Baik, terima kasih Mama. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nah. thinking before posting, ya. Bikin dulu ya, think before posting ya. Baik. Dan care before share gitu. Iya dong. Jangan sembarangan. sembarangan. Tapi Mah, Nomor berikut. nomor berikut. Nanti pertanyaan. Berdiri. Nanti deh. Ada pertanyaan. Oh, buat masih? Mama. Gak apa-apa. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inai dari Majelis Talim Anisa Kota Bogor. Inai, Inai. Galau nih mah. ada apa Inai? Nih apa ya, misalkan nih zaman sekarang tuh medsos tuh udah jadi kayak tempat curhat gitu ya. Tempat bersyukur. Terus ada nih orang yang kalau setiap ibadahnya tuh dia di update. Misalkan kayak dia udah puasa full 30 hari, alhamdulillah puasa full gitu. Terus hatam juga 3 kali gitu Iya, misalkan. mau diposting. Terus itu termasuk ria atau enggak itu ibadahnya tuh. Nah. Betul. Bolehkah kita menyampaikan sama orang? Inai silahkan lihat. Intubdus sodakotu tadi imahya. Wa intupuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa horilakum. Al-Baqarah 271. Kalau kamu tampakkan sedekahmu kepada orang lain dengan niat memberikan contoh. Begini loh caranya kalau kita mampu banyak sedekah. Begini caranya kalau kita mampu banyak ibadah. Niatnya memberikan contoh kepada orang lain itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau kita bersedekah, disembunyikan, orang lain tidak tahu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu pun baik. Jadi saran Mama, mendingan nggak usah dipamerin sama orang, malu sama Allah, belum tentu ibadah kita diterima. Baik, Mama terima kasih banyak Mama tausiahnya Semangat. hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah ya jamaah ya. Tentunya hari ini kita diingatkan sama Mama mengenai pengguna media sosial saat puasa gak masalah. Asalkan masih dalam hal-hal yang baik, mungkin mensyiarkan mengenai agama Islam, lalu mengajarkan untuk kebaikan, amalan-amalan lainnya. Tapi ingat jangan sampai waktu kita selama Ramadan ini terbuang sia-sia hingga ibadah kita berkurang cuman gara-gara kita asik bermain media sosial. Dan tentunya ingatlah bahwa di akhirat nanti tidak hanya anggota tubuh kita yang lain ditanya sama Allah apa saja dipergunakan, jangan sampai juga nantinya jari jemari kita akan berbicara kalau kita menggunakan media sosial justru untuk hal-hal yang mudarat atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Yuk kita banyak berdoa yuk agar kita tidak tergoda oleh setan yang terkutuk. Silakan Mama. Baik, ibu-ibu yang berkerudung ungu, angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat Engkau berikan iptek di zaman sekarang, zaman milenial namanya ya Allah. Kami bersyukur ilmu pengetahuan dan teknologi begitu maju zaman ini. Namun ya Allah, jadikan kami tetap sebagaimana Engkau menciptakan kami, akal pikiran kami di atas. Sehingga kami tidak mempergunakan nafsu dalam kami bermedsos. Jadikan kami orang yang bijaksana ya Allah. Normalkan pikiran kami, mana yang boleh kami pasang status, mana yang boleh kami share, agar kami bisa memilah dan memilih, agar kami terhindar daripada perbuatan dosa, terhindar daripada perbuatan maksiat, agar kami terhindar dari memfitnah orang, menjelek-jelekan orang ya Allah. Kami sadar betapa banyak zaman ini, saat ini, orang yang memanfaatkan medsos dengan sesuka hati mereka.
Mereka tidak berpikir dengan orang lain. Yang penting status saya disampaikan. Yang penting saya hari ini bisa menulis. Saat ini bisa menulis. Ya Allah, sadarkan kami. Karena semua mulut kami, tangan kami, anggota tubuh kami nanti dipertanyakan oleh-Mu ya Allah. Oleh karena itu engkau pun berpinan akan datang suatu hari di mana mulut kami terkunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi ya Allah. Kami bermohon jadikan tangan kami, jari jemari kami menyaksikan perbuatan kami. Amal yang kau ridhoi selamatkan ya Allah dengan mulut dan jari jemari kami dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Matikan kami husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan ibu dari Majelis Taklim Anissa Bogor terima kasih sudah hadir di Ramadan di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jemaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi tentunya di episode Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.